Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas praktikum mata kuliah Sistem Operasi untuk bagian pipe. Nah, pada tampilan layar ini, di sini sudah terdapat kode untuk pipe basic.c, di mana tujuan dari kode ini adalah mendemonstrasikan cara kerja pipe paling sederhana di dalam satu proses tunggal, di mana untuk alur kerjanya, untuk integer P2 mendeklarasikan array integer dengan dua elemen. Array ini akan menyimpan file deskriptor untuk pipe. P0 adalah ujung untuk membaca, dan P1 adalah ujung untuk menulis. Pipe P sistem call untuk membuat pipe jika gagal akan mengembalikan nilai lebih kecil dari 0 dan program keluar atau exit 1. Kemudian untuk write P1 message size, program menulis string hello world ke dalam pipe melalui ujung penulisan P1, di mana read panel in both message size. Di sini program membaca data dari pipe melalui ujung pembacaan panel dan menyimpannya ke variabel inbuf, di mana printf inbuf di sini mencetak pesan yang berhasil dibaca dari pipe ke layar. Nah, di mana di sini ketika kita sudah menjalankan kode ini menggunakan GCC pipe basic.c min of pipe basic. Nah, di sini akan muncul tampilan pesan hello world. Nah, untuk pada baris yang ke-13, di sini terdapat pengecekan keberhasilan dari pembuatan pipe berdasarkan dari nilai returnnya. Jika nilainya kurang dari 0, maka pembuatan pipe gagal, dan jika nilainya sama dengan 0, maka berhasil. Kemudian untuk pada baris ke-19, di sini fungsi write untuk menuliskan data pada pipe yang telah dibuat, di mana parameter pertama dari fungsi di atas adalah file descriptor, di mana P1 merupakan FD untuk write end pada pipe. Parameter kedua adalah buffer untuk menuliskan data, dan data yang akan ditulis pada buffer diisi dengan variabel message 1, di mana parameter terakhir merupakan panjang dari buffer tersebut. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada pipe4.c, di mana tugas-tugasnya di sini kami akan mengimplementasikan kode yang ada di atas menjadi seperti pada tampilan di layar. Nah, untuk pipe4.c, ini merupakan file yang memiliki logika, di mana untuk pipe4.c dan pipe4update. Nah, di sini kita bisa melihat code di mana di sini ada pipe4update.c. Sebenarnya pipe4update.c ini memiliki logika yang sama dengan pipe4.c. Nah, perbedaannya tuh eh, hanya pada variabel fix str.pipe4.c dengan menambahkan child process, sedangkan pipe4update.c menambahkan Dea Maranatha Siregar dengan NIM 11S24008 Informatika. Di mana di sini tujuan dari pipe4.c dan pipe4update.c adalah mendemonstrasikan komunikasi dua arah atau bidirectional antara proses induk atau parent dan anak atau child menggunakan dua pipe. Nah, di mana di sini untuk pembuatan pipe, di sini ada pipe FD1 dan pipe FD2. Nah, pipe FD1 ini digunakan untuk komunikasi parent mengirim ke child, dan FD2 digunakan untuk komunikasi child mengirim ke parent. Di sini juga ada P sama dengan for, membuat proses anak atau child mulai dari baris kode berjalan di dua proses berbeda, di mana P lebih besar dari 0 menandakan parent. Kemudian P sama dengan 0 menandakan child. Nah, ketika
P lebih besar dari nol. Di sini close fd1 menutup ujung baca fd1 karena parent hanya akan menulis ke fd1. Kemudian write fd1 mengirim input dari user ke child. Lalu wait null adalah parent menunggu child selesai memproses data, dan close fd2 menutup ujung tulis fd2 karena parent hanya akan membaca hasilnya. Nah, untuk read FD2 contact STR ini adalah membaca string hasil modifikasi dari child dan mencetaknya. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat logika child process atau else, di mana close FD1 ini menutup ujung tulis FD1 karena child hanya akan membaca data dari parent. Kemudian read FD10 ini membaca string asli dari parent, dan untuk loop modifikasi dengan menggabungkan string fix string dalam konteks string menggunakan perulangan for. Nah, kemudian write fd2 ini mengirim string yang sudah digabungkan kembali ke parent lewat fd2. Nah, untuk pipe for.c ini, ketika kita menjalankan code ini, maka akan keluar output, di mana masukkan string itu concatenated, dan concatenated string ini menghasilkan concatenated sysop interprocess communication. Nah, untuk pipe for update.c ini, ketika kita menjalankan code ini menggunakan gcc pipe for updated.c min of pipe for updated, maka hasilnya adalah kita memasukkan string, di mana stringnya di sini kita masukkan identitas, dan hasil akhir identitas itu merupakan dia Maranatha Siregar 11S24008 Informatika. Nah, kemudian kita masuk pada bagian pipe wr.c. Nah, untuk pipe wr.c ini merupakan name pipe atau program chat sederhana, di mana tujuan dari code ini adalah membuat program komunikasi dua arah seperti aplikasi chat sederhana antara dua terminal yang berbeda menggunakan name pipe. Nah, di sini kita menggunakan MKVivo time myvivo 0666 untuk membuat antrean first in first out di dalam sistem file. Hak akses 066 berarti bisa dibaca dan ditulis oleh semua pengguna. Di mana pada program pipewr.c ini merupakan user 2 atau penulis pertama, kita masuk ke dalam infinite loop while 1, kemudian open myvivo only, membuka Vivo hanya untuk menulis, kemudian meminta input dari pengguna menggunakan fgets, lalu menulis teks tersebut ke Vivo atau write, kemudian open my Vivo read only, membuka Vivo hanya untuk membaca, di mana program akan terhenti atau blok yang di sini sampai ada balasan dari user 1. Kemudian dia akan membaca balasan dan mencetaknya. Kemudian kita masuk pada code yang bagian kedua. Nah, di sini terdapat pipe rw.c. Nah, di sini merupakan user 1 atau pembaca pertama, di mana kita masuk ke infinite loop, lalu open my Vivo or read only, membuka Vivo hanya untuk membaca, di mana program menunggu pesan masuk dari user 2. Kemudian membaca teks dan mencetaknya ke layar, dan kemudian menggunakan open my Vivo write only, dan membuka Vivo untuk membalas pesan. Kemudian user 1 ini akan meminta input teks dan menulisnya ke Vivo. Nah, untuk menjalankan program ini dapat kita lihat pada tampilan di bawah ini.
Nah, di mana di sini kita akan mengcompile kedua code, lalu kita menjalankan pipe read dan pipe write di terminal lainnya secara bersamaan. Nah, di mana ketika saya telah menjalankan kode ini, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini user 1 mengetik hello, selamat pagi seperti berikut. Kemudian user 2 membalas dengan hello, selamat pagi juga. Karena tadi pesan user 1 sudah muncul seperti di tampilan layar. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, kemudian user 2 membalas dengan hello, selamat pagi juga. Kemudian user 1 kembali mengirimkan teks berupa apa materi praktikum week ini. Lalu pesan dari user 1 akan muncul di user 2, kemudian kita kembali menjawabnya dengan user 2. Materinya adalah interprocess communication, kemudian akan muncul di tampilan user 1. Seperti demikian. Nah, kemudian mekanisme yang terjadi pada pipe write dan pipe read. Di sini didasarkan pada konsep interprocess communication. Berbeda dengan ordinary pipes yang hanya bisa digunakan oleh proses yang memiliki hubungan orang tua dan anak, name pipe muncul di sistem berkas sebagai entitas nyata, sehingga dua proses independen dapat berkomunikasi secara nyata atau real. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian tugas pemrograman, di mana di sini saya sudah membuat dua code, yaitu master.c dan kemudian ada worker.c. Nah, tujuan dari kedua code ini adalah mendemonstrasikan pembagian tugas, di mana master.c ini bertugas membuat data acak, sedangkan worker.c ini bertugas sebagai pekerja yang menyortir atau mengurutkan data gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini pada code master.c, di sini kita dapat lihat bahwa kita membuat dua name pipe atau time pivot 1 untuk mengirim data ke worker dan time pivot 2 untuk menerima hasil dari worker. Kemudian menghasilkan array berisi 15 angka acak dari 0 sampai 99 menggunakan ren dan scran. Kemudian mencetak array acak tersebut ke layar, kemudian open pivot 1 all write only, membuka pipe 1 lalu mengirim seluruh array bytes atau size of array ke worker. Kemudian open pivot 2 only read only ini menunggu atau blocking dan membaca array yang sudah diurutkan dari worker lewat pipe 2. Nah, kemudian kita mencetak hasil pengurutan ke layar. Lalu unlink di sini menghapus file pivot dari sistem temp untuk membersihkan memori sistem file. Kemudian kita masuk pada bagian worker.c, di mana pada bagian worker.c di sini kita membuat atau memastikan pivot 1 dan 2 yang sudah kita buat tadi itu ada. Nah, di sini open pivot 1 read only membaca data array atau angka acak dari master atau data yang ada tadi di dalam master tersebut. Di mana di sini pengurutannya itu menggunakan key sort, menggunakan fungsi bawaan C, di mana quite short ini untuk mengurutkan array, di mana fungsi CMP di sini bertugas memberitahu algoritma cara membandingkan dua elemen integer dari yang terkecil ke yang besar. Nah, untuk open pivot 2 write only, di sini kita mengirim balik array bytes yang sudah diurutkan ke master. Nah, kita menjalankan dua code ini, yaitu nanomaster.c, nanoworker.c. Di sini hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kita akan menciptakan terminal 1 dan terminal 2, di mana terminal 1 berisikan perintah seperti berikut, dan terminal 2 itu hanya berisikan perintah dot master. Nah, ketika kita memasukkan
inputan sebagai berikut, maka hasilnya akan keluar sebagai berikut, di mana terdapat data dari master array acak sebelum diurutkan, di mana angkanya itu ada 68, 75, 68, 44, 75, 85, 97, 28, 19, 26, sampai seterusnya. Ini merupakan data yang acak atau belum diurutkan dari si master tadi. Nah, kemudian eh, worker akan bekerja untuk mengurutkan data, di mana ketika worker telah membaca data yang dari master tersebut, maka dia akan otomatis mengurutkan data yang tadi berantakan menjadi sebagai berikut, di mana datanya akan berurutan dari 1, 13, 19, 26, 28, dan sampai seterusnya. Nah, jadi untuk master.c ini merupakan the controller yang bertindak sebagai inisiator dan pengelola data utama. Kemudian worker.c ini merupakan prosesor yang bertindak sebagai layanan pemrosesan atau sorting service. Nah, jadi berdasarkan gambar output, kita memiliki urutan eksekusi yang sangat penting, di mana eksekusi worker biasanya dijalankan lebih dulu, sehingga ia siap mendengarkan pipa atau pipe, lalu eksekusi master dijalankan saat dijalankan ia mengisi array lalu mengirimnya. Lalu koneksi antara master dan worker ini akan terjalin, di mana begitu master menulis ke Vivo 1, worker yang tadinya diam langsung aktif dan mengurutkan data dan mengirimnya lewat Vivo 2. Nah, pada hasil akhirnya master menerima data dari Vivo 2 dan menampilkannya seperti pada tampilan di layar sebagai berikut. Nah, baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada siang hari ini. Apabila ada tutur kata dan penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.